Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbicara iman Kristen yang benar, berbicara tentang Kristen yang benar atau Kristen sejati, Alkitab sudah menulis, sudah mengingatkan kita semua bahwa kita dipanggil sebagai orang percaya bukan hanya menjadi umat beragama, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan pribadi Kristus Putra kesayangan Bapa, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk memiliki pikiran seperasaan dengan Kristus. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan, sepenanggungan dengan Bapa, sepenanggungan dengan Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus. Firman Tuhan menulis Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi pribadi Yesus itu adalah pribadi yang sulung, mendahului kita sebagai contoh teladan bahwa Yesus itu saudara kita yang pertama yang sudah memberi contoh teladan menjadi putra kesayangan Bapa. Sepanjang hidup Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Tidak ada keinginan, agenda dalam pribadi Yesus selama Tuhan Yesus ada dalam dunia. Hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa, saudara. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya, Yohanes 4 ayat 34. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya menjadi orang percaya itu diprogram Tuhan, didesain Tuhan. Bapa di surga merencanakan agar saudara memiliki kehidupan seperti Kristus Putra kesayangan Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 menulis bahwa setiap orang yang mengatakan ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, hidupnya mau tidak mau hidup seperti Kristus telah hidup. Ini tanggung jawab kita, orang percaya, umat pilihan Tuhan, umat anak-anak tebusan. Betapa besar tanggung jawab kita, saudara. Maka Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini tulisan Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya bukan dia, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Dan sepanjang hidupnya, selama dia dihidupi, hidupnya adalah iman kepada Anak Allah, yaitu Putra kesayangan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui ayat-ayat ini jelas, saudara, Kristen sejati, Kristen yang benar, Kristen yang dewasa, itu adalah orang-orang yang berani hidup memperagakan kehidupan Kristus. Orang-orang yang berani hidup memanifestasikan karakter Kristus, saudara. Ini perjuangan, ini sebuah tekad. Menjadi anak-anak Tuhan yang sah itu adalah orang-orang yang memang kehidupannya memiliki kehidupan Kristus, memperagakan kehidupan Kristus. Ini ayat-ayat sudah tidak terbantahkan bahwa Kristenan sejati itu hanya satu tujuannya, serupa dengan Kristus, Putra kesayangan Bapa.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Salam, terima kasih.